وسير الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار عدد نعم الله وإفضاله. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات حفظكم الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه ترجعون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين جماعة صلاة Idul Fitri hafizakumullah. Gema takbir, tahmid, tahlil membahana di seluruh Nusantara yang terdengar di seluruh penjuru dunia, dari kota-kota sampai ke pelosok-pelosok desa, dikumandangkan takbir, tahmid dan tahlil pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan hari ini adalah hari kemenangan telah tiba bagi kita umat Islam. Hari raya Idul Fitri yang memiliki arti bisa kembali sarapan pagi. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada tahun ini kita masih diberikan kesempatan dapat melakukan kebaikan-kebaikan sebagai bekal kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah di bulan Ramadan, di bulan yang mulia, kita diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah di dalamnya, melakukan kebaikan-kebaikan yang mana setiap kebaikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terkhususnya di bulan suci Ramadan tahun ini kita dapat sempurna melaksanakan ibadah puasa sebagai kewajiban bagi orang-orang yang beriman. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Sebagaimana hal yang kita maklumi, syariat puasa meninggalkan makan dan minum di siang hari, khususnya di bulan suci Ramadan yang baru saja kita laksanakan, memiliki tujuan utama di antaranya agar kita manusia benar-benar menjadi khalifah di muka bumi ini, yaitu sebagai penguasa segala sesuatu, bukan sebaliknya kita dikuasai oleh sesuatu. Yang wujud nyatanya adalah jangan sampai kita sebagai manusia yang diberikan kesempurnaan dengan akal dan pikiran hanya sekedar mengejar kesenangan-kesenangan nafsu yang tidak akan pernah terpuaskan selama hidup kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Sungguh keinginan dan kesenangan nafsu memang harus kita kendalikan dan kita arahkan. Sebab ma'asyiral muslimin, jika tidak, maka nafsu yang ada dalam jiwa kita akan menjadi Tuhan bagi kita, yang selalu kita turutkan, yang selalu kita taati akan keinginan-keinginannya. Sementara kita orang-orang yang beriman, mengimani bahwa tidak ada Tuhan yang berhak kita sembah melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi syawah wa may yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun." Maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya dan Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapa yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah Subhanahu wa taala membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ayat ini memberikan peringatan kepada kita orang-orang yang beriman bahwa ketika hawa nafsu telah menjadi Tuhan yang disembah, maka akan terjadi situasi di mana seseorang yang pandai, orang yang berilmu pasti akan mengalami kesesatan di dalam hidupnya. Banyak melakukan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran, sengaja maupun tidak sengaja, sadar maupun tidak sadar. Orang yang berilmu pun akan banyak melakukan tindakan zalim kepada sesama manusia karena semata-mata menuruti hawa nafsunya.
Bisa jadi dia menjadi sebab dan bahkan pelaku secara langsung kerugian dan kesengsaraan secara sesama umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Ketika puasa Ramadan dan puasa-puasa sunnah lain telah kita jalani, telah dijalankan oleh orang-orang yang beriman, sungguh orang tersebut telah terlatih menahan dirinya dari menuruti hawa nafsunya. Nafsunya tidak lagi liar sebagai nafsu amarah bisu, yaitu nafsu yang selalu mendorong pada keburukan. Akan tetapi ma'asyiral muslimin, ketika seseorang telah taat menjalankan perintah Allah, nafsu yang ada dalam dirinya akan beralih kepada nafsu yang sudah terkendali, yang dinamakan nafsu lawwamah, yaitu nafsu yang bisa menjadi penasehat bagi dirinya, nafsu yang bisa menegur dirinya sendiri ketika menginginkan atau terjatuh dalam keburukan dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ma'asyiral muslimin, dan orang-orang yang memiliki nafsu lawwamah insyaallah akan menjadi manusia-manusia yang patuh dan tunduk pada aturan-aturan syariat, aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, ajaran-ajaran yang dibawa oleh yang baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan Allah memberikan taufik kepada kita, ada perubahan sikap dari diri kita menjadi manusia yang lebih baik daripada sebelumnya. Setelah Ramadan meninggalkan kita, 1 bulan kita berpuasa di dalamnya. Selama itu pula kita mengendalikan hawa nafsu kita, nafsu yang terkadang merusak diri kita, nafsu yang terkadang menjerumuskan kita dalam lembah kehancuran dan lembah kesesatan untuk selama-lamanya. Waliyadzubillah, yang akhirnya nafsu akan mengantarkan kita kepada nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar Ramadan, ma'asyiral muslimin, marilah kita berusaha untuk tetap mengendalikan, tetap mengarahkan nafsu kita kepada perkara-perkara yang lebih baik, kepada perkara-perkara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah nafsu kepada sesama manusia, apakah nafsu kepada harta, apakah nafsu jabatan dan lain sebagainya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Terkadang manusia bersikap seperti harimau. Harimau ingin menerkam siapa saja yang ada di depannya. Maka seharusnya kita orang-orang yang beriman, setelah kita dididik di bulan suci Ramadan, ada perbaikan-perbaikan sikap dalam diri kita. Jangan seperti harimau yang ingin selalu menerkam apa saja yang ada di depannya. Jika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu jabatan, maka jadilah pejabat-pejabat yang baik, tidak menerkam daripada bawahannya dan tidak menakut-nakuti daripada bawahannya. Jika kita diberikan profesi sebagai seorang pedagang atau menjadi seorang pengusaha, jadilah pedagang-pedagang yang baik, tidak menghalalkan secara segala cara agar laris dagangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Selain kita berusaha mengendalikan hawa nafsu selama bulan suci Ramadan, kita juga berharap mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sebuah doa yang selalu kita panjatkan, yang mana di bulan suci Ramadan merupakan banyak waktu-waktu mustajabah. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ramadan semoga mampu mengantarkan kita meraih ampunan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Setelah di bulan suci Ramadan, baik akhlak kita, baik tingkah laku kita terjaga, ucapan kita terjaga, perilaku kita selama kita menjalankan ibadah puasa, maka marilah kita tetap jaga itu semua. Ucapan kita jaga, perilaku kita jaga sebagai bentuk buah dari puasa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Tentunya kita juga berharap mudah-mudahan ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan ini, bukan hanya hubungan kita kepada Allah yang semakin membaik, tetapi semakin membaik pula hubungan kita kepada sesama manusia. Selama bulan Ramadan, kita sama-sama ke masjid, duduk bersama tanpa sekat. Kita sama-sama sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada kita, kepala kita rata menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka di luar Ramadan
Mari kita menjaga diri kita, tidak menyombongkan diri, tidak merasa paling hebat di antara yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Tentunya yang perlu kita perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia, teristimewa hubungan kita kepada ayah dan ibu kita, hubungan kita kepada keluarga kita, hubungan kita kepada sanak famili kita. Kesempatan ini mari kita masing-masing merenungkan, kita hadirkan wajah-wajah orang tua kita yang semakin hari mereka semakin menua, yang semakin hari kulit orang tua kita semakin keriput, yang semakin hari kesehatan orang tua kita dan kekuatannya semakin berkurang karena sekian lama memikirkan, karena merawat kita selama ini. Kita dikandungnya kurang lebih 9 bulan, lalu kita dilahirkan di dunia ini penuh dengan perjuangan dari seorang ibu yang melahirkan kita. Tetesan darahnya, tetesan keringatnya, perjuangannya dalam melahirkan putranya, nyawa menjadi taruhannya. Demi Allah, ma'asyiral muslimin, itu semua tidak akan pernah dapat kita ganti dengan dunia beserta seisinya. Hanyalah bakti kita kepada mereka di hari ini. Semoga momen Idul Fitri ini kita dapat menyenangkan kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di momen Idul Fitri kita rindu dengan kebersamaan ini. Kita rindu dengan ayah dan ibu kita. Di saat takbir, tahmid dan tahlil dikumandangkan mulai kemarin sore sampai pagi ini, maka yang terbayang adalah wajah-wajah orang yang dekat dengan kita, utamanya wajah-wajah kedua orang tua kita. Di rumah kita, kita rindu berkumpul dengan keluarga kita, tapi mungkin ma'asyiral muslimin, pada tahun ini mereka sudah tiada di tengah-tengah kita karena ayah dan ibu kita telah terlebih dahulu dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa taala, sehingga tiada lagi mereka di rumah kita, sehingga tiada lagi suara yang dapat kita dengar, sehingga tiada lagi wajah-wajahnya yang dapat kita tatap di hari ini, sehingga tiada lagi pelukannya yang kita rasakan di momen Idul Fitri tahun ini. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, meskipun mereka di antara keduanya telah tiada di dunia ini, kita sebagai seorang anak yang soleh berkewajiban tetap berbuat baik kepada mereka, tetaplah membahagiakan mereka meski mereka telah tiada. InsyaAllah keluarga kita, orang tua kita yang telah berada di alam barzah sana, telah berada di alam barzah, akan mendapatkan kenikmatan dari Allah karena bacaan Al-Quran yang kita kirimkan, karena amal soleh yang kita lakukan, karena doa yang selalu kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, sebagai balasan jasa kepada orang tua kita yang tidak akan pernah kita dapat balaskan, sempatkan setiap selesai sholat kita memanjatkan doa kepada Allah. Allahumma ighfirli dhunubi wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa kedua orang tuaku, dan sayangilah keduanya seperti mereka merawatku ketika kami masih kecil. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Adapun jika yang jauh, adapun kita yang jauh dengan ayah dan ibu kita, yang kita jauh dengan keluarga kita karena dipisahkan oleh jarak dan tempat, karena dipisahkan oleh jarak dan waktu karena suatu pekerjaan dan lain sebagainya, maka kirimkanlah kabar yang terbaik kepada mereka di momen kebahagiaan ini, agar mereka keluarga kita yang ada di jauh sana juga merasakan kebahagiaan seperti kebahagiaan yang kita rasakan di saat ini. Semoga orang tua kita yang masih hidup selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan panjang umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam penjagaan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Sebagai penutup, di antara buah dari ketakwaan yang telah kita lakukan selama bulan suci Ramadan, di antaranya adalah wal 'afina 'anil nas. Marilah kita buka manah kita, marilah kita longgarkan dada kita untuk memberikan maaf kepada orang-orang yang pernah bersalah kepada kita, dan juga kita rendahkan diri kita untuk tidak sungkan, untuk tidak malu meminta maaf kepada orang-orang yang mungkin pernah kita zalimi, kepada orang-orang yang mungkin pernah kita sakiti
hatinya selama kita bergaul bersama mereka. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita yang telah kita lakukan, dan semoga tahun Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang lebih baik daripada Ramadan sebelumnya, dan semoga kita mendapatkan nadrah ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa qiyamana wa salih a'malina. Allahumma sallimna li Ramadan wa sallim Ramadanana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar wa lillahil hamd. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahi alladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد معاشر المسلمين اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تبارك وتعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فأجيبوا الله عباد الله إلى ما دعاكم وصلوا وسلموا على من به الله هداكم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قومها واتمها علينا. اللهم كما أنعمت علينا فزد، وكما زدت فبارك، وكما باركت فعليك، وكما علمت فلا تسلم. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا، واهدنا سبل السلام، ونجنا من الظلمات إلى النور، وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذريتنا، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك الصحة في الإيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه الفلاح، ورحمة منك وعافية، ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الذي يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم، واسألوا من فضله يؤتكم، ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.